Assalamualaikum teman-teman. Kenalin nih, kita dari kelompok 8 yang beranggotakan Raffi, Nurfi, dan Resti. Kami di sini mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa bidang kegiatan PKMPM yang berjudul PENA, Penyuluhan Apotik Hidup, Penanaman dan Pemanfaatan Tanaman Tradisional kepada Masyarakat yang Baik dan Benar. Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kelas virtual di Zoom Meeting. Di mana di era krisis kesehatan seperti ini, dalam keadaan sehat walafiat merupakan hal yang wajib kita syukuri. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa nama Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang terang benderang seperti sekarang ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Ibu Eka Trisnawati MPD yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa yang berjudul PENA, Penyuluhan Apotik Hidup, Penanaman dan Pemanfaatan Tanaman Tradisional kepada Masyarakat yang Baik dan Benar. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Raffi Adam Al-Kahfi, Nurfi Ariyanti, Resti Pramudita, dan Kathy Deviana. Izinkan kami untuk memaparkan hasil dari diskusi proposal kami. Langsung saja, untuk yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan latar belakang. Sejak dulu, bangsa Indonesia telah mengenal dan memanfaatkan tumbuhan berkhasiat obat untuk mengatasi masalah kesehatan. Pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan obat tersebut bagian tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun hingga ke generasi sekarang, sehingga muncul berbagai ramuan herbal yang menjadi ciri khas pengobatan tradisional Indonesia. Dengan bantuan obat-obatan asal bahan alam tersebut, masyarakat mampu mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya. Oleh karena itu, kami bergerak untuk melakukan pengetahuan mendalam tentang khasiat setiap bagian tanaman dan juga cara menanam tanaman yang baik sangat dibutuhkan. Bagian tumbuhan yang digunakan secara ganda atau lebih dari satu bagian bertujuan agar khasiat lebih lengkap. Hal ini karena masing-masing bagian tumbuhan memiliki senyawa dan manfaat yang berbeda. Sehingga apabila digunakan secara lengkap sesuai dosis, maka manfaat setiap bagian akan didapat. Menurut Atmojo 2015, pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan tumbuhan sebagai obat perlu diperbaiki dengan menggunakan penjelasan yang lebih rasional dan ilmiah. Kerangka berpikir yang dapat dikembangkan dalam pengenalan etnobotani tanaman baik obat terhadap masyarakat. Pengenalan etnobotani manfaat tanaman yang berpotensi sebagai obat dapat memberikan perubahan terhadap tentang pengetahuan awal masyarakat tentang berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimana memberikan pemahaman atau arahan kepada masyarakat pedesaan tentang cara penanaman dan pemanfaatan tanaman tradisional yang baik dan benar. Yang kedua yaitu bagaimana dampak penanaman dan pemanfaatan tanaman obat tradisional bagi masyarakat pedesaan. Dan yang ketiga yaitu apa sajakah manfaat dari penanaman tanaman tradisional. Yang ketiga yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pemahaman atau arahan cara penanaman dan pemanfaatan tradisional yang baik dan benar. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dampak penanaman dan pemanfaatan tanaman tradisional yang baik dan benar bagi masyarakat pedesaan.
Terus yang terakhir yaitu untuk mengetahui manfaat dari penanaman tanaman tradisional. Yang keempat yaitu luaran. Luaran yang diharapkan dari penerapan ini adalah masyarakat dapat mengembangkan dan mengenalkan cara penanaman dan pemanfaatan tanaman tradisional yang baik dan benar. Adapun luaran lain dari PKM ini yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, produk program berupa buku pelaksanaan program dan artikel ilmiah. Bab 2, ada gambaran umum masyarakat mitra. Daerah Kelurahan Dukuh Turi, Kecamatan Bumiayu ini berada di dataran tinggi di Kelurahan Dukuh Turi, tepatnya di Desa Karangtuan, masih terdapat perkebunan yang cukup luas. Tidak sedikit di sini yang masih menggunakan obat-obatan herbal untuk menghilangkan penyakit. Pemahaman mereka terkait manfaat dan gambaran tanaman herbal masih kurang baik. Selain untuk obat-obatan, juga beberapa tanaman herbal ini dapat digunakan untuk bumbu dapur. Tanaman herbal di sini sekarang sudah jarang dijumpai karena sudah ada obat-obatan kimia yang mudah dijumpai di warung-warung terdekat dan mudah untuk dikonsumsi dibandingkan dengan obat herbal yang harus diracik, kemudian dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Dari permasalahan ini, kami, tim PKMPM, berusaha memberikan bekal pelatihan kepada masyarakat sekitar untuk menanam tanaman apotek hidup, sehingga masyarakat dapat beralih ke obat-obatan herbal, serta dapat menanam tanaman dengan baik supaya tanaman dapat tumbuh dengan subur. Di sini, kami juga ingin mengenalkan terkait manfaat tanaman herbal yang akan ditanam. Dengan ini, kami berharap masyarakat mempunyai pemahaman yang luas mengenai tanaman apotek hidup serta dapat mengurangi ketergantungan obat. Tanaman yang akan kami gunakan di sini, yang pertama ada jahe, dapat digunakan untuk menyembuhkan batuk dan rematik karena menghasilkan rasa hangat. Yang kedua, kunyit. Kunyit mengandung kurkumin yaitu antioksidan yang mampu menetralisir radikal bebas. Kunyit dipercaya mampu meredakan nyeri datang bulan untuk perempuan, anti radang, memperlancar pengeluaran empedu. Yang ketiga ada temulawak. Sejak dahulu, temulawak sudah menjadi rimpang dengan berbagai manfaat bagi kesehatan. Antara lain, menambah nafsu makan, mengobati sembelit, masuk angin, dan penyakit yang berhubungan dengan ginjal. Yang keempat ada lengkuas. Selain sebagai bumbu dapur, lengkuas dapat menyembuhkan panu pada kulit. Yang kelima, sambiloto. Daun sambiloto yang memiliki bentuk lancip dan berbunga putih, di antaranya memperlancar buang air kecil, mencegah radang, dan menurunkan tekanan darah. Yang keenam, daun sirih. Manfaat daun sirih bagi kesehatan yaitu meredakan pendarahan luar, mengobati batuk, dan mengatasi masalah pencernaan. Yang ketujuh ada kumis kucing. Beberapa manfaat yang diperoleh dari daun kumis kucing yaitu menurunkan kadar gula darah, mengobati rematik, meredakan sembelit, dan masuk angin. Yang kedelapan ada kencur. Beberapa manfaat kencur yaitu menyembuhkan batuk, mengencerkan dahak, mencuci luka yang bernanah. Yang kesembilan, daun pegagan. Daun pegagan yang kerap ditemukan tumbuh liar ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh, melancarkan buang air seni, hingga menurunkan abdomen. Bahkan lebih dari itu, daun pegagan juga dapat menghentikan pendarahan pada luka dan meningkatkan daya ingat. Yang bab ketiga itu menjelaskan metode pelaksanaan. Yang akan kami kerjakan yang pertama, survei dan observasi. Melakukan survei dan observasi pada lahan yang akan digunakan di Desa Karangtuan dan Dukuh Turi. Yang kedua, ada izin pelaksanaan. Meminta izin pelaksanaan PKMPM kepada pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga, menyusun materi. Menyusun materi berupa bahan ajar dan simulasi tentang penanaman dan pemanfaatan tanaman tradisional yang baik dan benar.
Yang keempat, melakukan edukasi. Melakukan edukasi terkait apa itu apotek hidup, serta bagaimana cara penanaman dan pemanfaatan tanaman tradisional yang baik dan benar. Yang kelima, mempersiapkan lahan dan bahan. Mempersiapkan lahan serta alat dan bahan yang digunakan untuk menanam tanaman apotek hidup. Yang keenam, mempraktekkan cara penanaman yang baik dan benar, kemudian diikuti oleh masyarakat. Yang ketujuh, evaluasi perkembangan, melakukan pengecekan dan mengamati perkembangan dari tanaman yang sudah ditanam. Yang kedelapan itu ada laporan akhir. Baik, untuk selanjutnya bab keempat yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Biaya yang kami anggarkan atau yang kami rencanakan yaitu berjumlah total 7.895.000 yang terperinci atas 4 bagian. Yang pertama ada perlengkapan yang diperlukan. Perlengkapan yang diperlukan itu berjumlah 6.045.000 dengan rincian yang pertama ada penyiram tanaman, benih atau bibit tanaman, yang kedua cangkul, sekop, kemudian jaring paranet dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada bahan habis pakai berjumlah 650.000 yang salah satunya yaitu pupuk dan polybag. Yang ketiga ada perjalanan yang berjumlah 300.000 yaitu untuk uang transportasi. Kemudian yang keempat ada lain-lain berjumlah 900.000 yang mencakup biaya pengadaan laporan, biaya tak terduga, dan uang makan. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Yang pertama survei dan observasi kami jadwalkan untuk dilakukan pada minggu pertama dan kedua pada bulan pertama. Yang kedua ada izin pihak terkait dilakukan pada minggu ketiga dan keempat pada bulan pertama. Yang ketiga ada menyusun materi kami jadwalkan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan kedua. Yang keempat, melakukan edukasi kami jadwalkan pada minggu kedua dan ketiga pada bulan kedua. Kemudian yang kelima ada pengadaan lahan, alat, dan bahan kami jadwalkan pada minggu keempat bulan kedua dan minggu pertama bulan ketiga. Yang keempat, praktek cara menanam kami jadwalkan pada minggu kedua dan ketiga pada bulan ketiga. Yang ketujuh ada evaluasi dan mengamati perkembangan kami jadwalkan pada minggu ketiga pada bulan ketiga sampai minggu 1, 2, dan ketiga pada bulan keempat. Kemudian yang terakhir yaitu ada laporan akhir yang kami jadwalkan pada minggu terakhir pada bulan terakhir yaitu bulan keempat. Baik, sekian pemaparan atau presentasi dari proposal program kreativitas mahasiswa dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan kebaikan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.